Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Fitria, mahasiswa semester 3 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan di Universitas Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi dari ayat jurnal penyesuaian untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Oke teman-teman, mari langsung saja kita bahas materi dari ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Jangan lupa diperhatikan sampai akhir ya. Apa itu ya ayat jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Kenapa sih ayat jurnal penyesuaian itu perlu dibuat? Jurnal penyesuaian perlu dibuat karena 1. Ada keadaan di mana transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat, seperti A. Beban yang belum dibayar, B. Pendapatan yang belum diterima, C. Penyusutan aktiva tetap. Lalu yang kedua, ada keadaan di mana transaksi telah dicatat tetapi saldo perlu dikoreksi, seperti A. Beban dibayar di muka dicatat sebagai harta, B. Beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, C. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, D. Kesalahan pencatatan dan sebagainya. Adapun tujuan dari ayat jurnal penyesuaian, yang pertama, agar setiap akun real, khususnya akun aset dan liabilitas menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar setiap akun normal, yaitu akun pendapatan dan beban, menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui pada akhir periode. Berikut akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama yaitu penyusutan aktiva tetap, yang kedua perlengkapan terpakai, yang ketiga beban yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan masih harus diterima, yang kelima beban dibayar di muka, yang keenam pendapatan diterima di muka, dan yang ketujuh yaitu penghapusan piutang tak tertagih. Dari ketujuh akun yang tadi, mari kita bahas beberapa akun yang sering memerlukan penyesuaian pada akhir periode. Yang pertama yaitu penyusutan aktiva tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Pengurangan nilai aktiva tetap setiap tahunnya perlu dihitung karena kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa seiring waktu berjalan akan menurun. Maka di akhir periode perlu dibuat ayat jurnal penyesuaiannya. Maka dari itu, ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan berada di debit dan akumulasi penyusutan berada di kredit. Berikut contoh soal dari penyusutan aktiva tetap. Mesin cetak yang dibeli pada awal tahun senilai 5.500.000. Pada akhir periode, mesin cetak mengalami penyusutan sebesar 10%. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah penyelesaiannya yaitu pertama kita harus cari 10% dari 5.500.000 tersebut. Lalu 10% kita kalikan dengan 5.500.000, hasilnya yaitu sebesar 550.000. Maka dari itu penyesuaiannya adalah beban penyesuaian mesin cetak sebesar 550.000 ditaruh pada debit. Lalu akumulasi penyesuaian mesin cetak sebesar 550.000 ditaruh pada kredit. Yang kedua yaitu perlengkapan terpakai. Di akhir periode, kita harus menghitung perlengkapan yang sudah terpakai pada periode tersebut supaya memunculkan kondisi yang sebenarnya. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan ditaruh di debit dan perlengkapan ditaruh pada kredit. Contoh soalnya yaitu tanggal 20 Desember 2020 pada neraca sisa terdapat perlengkapan di debit sebesar 3.560.000, tetapi kenyataan yang tersisa yaitu sebesar 3.400.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah
Penyelesaian dari soal perlengkapan terpakai ini ada rumusnya, yaitu apabila soal termasuk ke dalam harta, maka beban ditaruh di debit dan harta ditaruh di kredit, lalu hasilnya yaitu yang terpakai. Namun, apabila soal terdapat yaitu beban, maka harta ditaruh di debit, beban ditaruh di kredit, dan hasilnya yaitu yang tersisa. Jadi, perlengkapan yang ada di debit sebesar 3.560.000 dan kenyataan yang tersisa 3.400.000 kita kurangkan terlebih dahulu. Lalu hasilnya yaitu adalah 160.000. Karena soal di sini termasuk ke dalam harta, maka dari itu beban perlengkapan sebesar 160.000 terletak pada debit dan perlengkapan sebesar 160.000 terletak pada kredit. Untuk yang ketiga yang harus kita sesuaikan yaitu beban yang masih harus dibayar atau hutang. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban terletak pada debit dan hutang terletak pada kredit. Contoh soalnya yaitu gaji seorang karyawan masih harus dibayar sebesar 5 juta karena sedang libur per akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2020. Maka, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah penyelesaiannya yaitu beban gaji sebesar 5 juta terletak pada debit dan hutang gaji sebesar 5 juta terletak pada kredit. Yang keempat yaitu beban dibayar di muka, di mana itu adalah transaksi yang awalnya dianggap harta ketika pertama kali dibayar, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Contohnya seperti sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka, yang di akhir periode harus dibuat pencatatan. Maka, ayat jurnal penyesuaiannya yaitu terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, pendekatan kepada harta, di mana beban terletak pada debit dan dibayar di muka terletak pada kredit. Lalu pendekatan pada beban, dibayar di muka terletak pada debit dan beban terletak pada kredit. Contoh soalnya yaitu beban sewa dibayarkan sebesar 60 juta untuk jangka waktu 1 tahun dan telah digunakan selama 5 bulan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah penyelesaiannya yaitu maka untuk mencari harga per bulannya 60 juta dibagi 12, yaitu hasilnya 5 juta per bulan. Keterangannya yang terpakai yaitu 5 bulan, maka tersisanya yaitu 7 bulan. Jadi 7 bulan dikali 5 juta sama dengan 35 juta. Maka dari itu, karena soal termasuk ke dalam beban, yaitu jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka sebesar 35 juta terletak pada debit dan beban sewa sebesar 35 juta terletak pada kredit. Yang kelima yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau disebut dengan piutang. Di akhir periode kita harus mencatat orang yang masih mengutang kepada kita. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu piutang terletak pada debit dan pendapatan terletak pada kredit. Contoh soalnya yaitu masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2019 sebesar Rp500.000 per bulan. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah penyelesaiannya yaitu 500.000 dikali dengan 7. Mengapa kita kali dengan 7? Karena dari bulan Juni sampai Desember itu ada 7 bulan. Dan hasilnya adalah 3.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu piutang sewa sebesar 3.500.000 terletak pada debit dan pendapatan sebesar 3.500.000 terletak pada kredit. Nah, bagaimana? Mudah kan? Jadi, AJP juga penting dalam pembukuan dan pencatatan akhir untuk perusahaan. Mungkin dari saya cukup sampai di sini terkait pembahasan materi ayat jurnal penyesuaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman mengerti ya, dan dapat memudahkan teman-teman semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.